Baik, ya, yang pertama kita langkah 1 itu dilakukan dengan membuat database MySQL. Jadi syaratnya itu Anda harus punya database MySQL. Artinya bahwa di Linux Anda nantinya harus ada aplikasi atau program MySQL berjalan. Ya, jadi sepertinya kalau penginstalan standar itu tidak ada MySQL. Saya belum pastikan di checklistnya pada saat penginstalan. Mungkin ada beberapa aplikasi itu barangkali MySQL menjadi list, cuma seingat saya itu tidak pilih kemarin. Jadi untuk menginstal OnCloud ini ada beberapa yang harus jalan. Ya, yang pertama itu kita akan menginstal MySQL di Ubuntu kita. Kita buka linknya. Ini dia. Kita update dulu nih. Kita update. Jangan lupa sudo apt update. Isi password usernya. Sambil menunggu. Nanti ini akan menjadi tugas. Dan pastikan nanti setiap mengerjakan tugas itu harus menggunakan user masing-masing, di mana user itu menggunakan nama masing-masing, seperti itu. Ya, pada saat menginstal Linux kemarin itu sudah bisa connect ke internet defaultnya ya. Jadi ini connect ke internet. Syaratnya ya Anda harus punya koneksi di Windowsnya. Biasanya dia langsung connect ke internet. Ya. Langsung connect. Nah, ini kita melakukan penginstalan online. Maaf, belum penginstalan ya, masih update. Kita update dulu Ubuntu-nya ya. Butuh beberapa waktu sebenarnya. Oke, so ya. Saya restart dulu. Perintahnya sudo. Saya restart dulu. Kita restart supaya update tadi itu dikenali. Ya, saya login kembali. Nanti kalau Anda buat tugas itu login pakai namanya sendiri ya sebagai verifikasi. Untuk sementara karena nama saya user 1, saya pakai user 1. Passwordnya oke. Saya clear dulu. Kita lanjut ke sini. Ya, sudo apt update. Ya, sudo apt update. Kemudian langkah kedua ini penginstalan MySQL Server secara online. Sudo apt install, nama paketnya apa? MySQL Server. Oke, kalau minta password, isikan password usernya. Baik, ada pilihan ya. Setelah operasi ini dia meminta 157 MB. Butuh tempat 157 MB. Pilih yes ya, bahwa Anda setuju. Mulai proses penginstalannya.
ya nggak apa-apa ya, walaupun agak panjang. Ya paling tidak kita bisa melihat langkah-langkahnya secara mendetail ya, secara proses. Nanti kalau Anda buat video, kalau proses seperti ini bisa Anda potong kalau memang memakan terlalu banyak durasi seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda merasa koneksinya lancar, tak apa-apa, buat saja dengan file yang besar ya, seperti itu. Lumayan panjang ini, nanti ada beberapa konfigurasi yang akan kita kerjakan di sini. Ya, ini untuk cek statusnya sudah jadi. Kita cek statusnya dulu ya. Sudo system ccs, sudo system ctl status mysql. Ya ini dia ya. Jadi ini keterangannya. Biasanya kalau Linux, kalau Windows ya seperti ini sebenarnya. Seperti ini. Untuk cek prosesnya apakah sudah jalan atau belum. Ya, cuma karena kita punya server berbasis script, ya perintahnya script. Seperti itu. Oke ya. Jadi sudah berhasil dan sepertinya servisnya juga sudah berjalan ya. Baik, kita lanjut mengamankan MySQL. Aduh. Nanti kegunaannya apa Anda ini ya, Anda browsing ya. Misalnya kita pakai untuk jika kita ingin menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk akses MySQL-nya. Misalnya MySQL itu kliennya itu bisa pakai PHP admin. Gitu. Nanti Anda baca di keterangannya saja. Sudo MySQL secure installation. Nah, ini ada keterangan. Agak sulit juga ini, ya. Untuk menguji kekuatan sandi tekan enter jika Anda tidak ingin mengatur plugin private password. Kita tekan enter saja. Nah, pada berikutnya akan diminta untuk mengatur kata sandi untuk pengguna root MySQL. Ingat, bedakan user Ubuntu dan user MySQL ya. Jadi Anda harus ingat itu. Baik. Nah, untuk memudahkan itu saya menggunakan saya sesuai dengan nama user saya. Kalau Anda nanti ya terserah Anda mau pakai user apapun, yang penting intinya Anda harus ingat itu ya. Ini verifikasi password lagi kedua kalinya. Nah, terus sini ada keterangan ya, Anda meminta Anda untuk menghapus pengguna anonim, membatasi akses menurut ke mesin lokal dan menghapus database-nya. Oke, kita jawab ya, kita ikuti tutorial saja. Yes, yeah. Oke. Nah, Anda harus menjawab Y untuk semua pertanyaan ya. Kita yakan saja ya. Disallow root login. Ini saya no-kan dulu ya. Ini untuk remote ini kita butuhkan. Ya, saya no-kan. Ini saya no-kan juga.
Terus saya nokan saja ya, apa login sebagai root untuk berinteraksi dengan server MySQL. Dari MySQL tersebut Anda dapat menggunakan SQL MySQL. Oke, ini untuk login. Ya, ini MySQL client tapi berbasis terminal. Sudo MySQL. Oke, ini sudah jalan sebenarnya. Jadi MySQL kita sudah jalan, ya. Nah, ini ada keterangan jika Anda ingin masuk ke MySQL Server sebagai root dari program eksternal seperti PHP MyAdmin, maka Anda memiliki dua opsi. Yang pertama adalah mengubah metode autentikasi OutSocket. Yang kedua adalah MySQL native password. Itu. Anda dapat melakukannya dengan ada dua cara di sini. Pakai ini dan ini, ya. Nah, ini saya set per baris ya. Nih. Per baris. Dalam MySQL ya. Nggak ada pastinya masalahnya. Ya, terpaksa kita tulis manual saja. Alter user root add localhost identified with MySQL native MySQL native password. Baik, nah, passwordnya Anda apa? Ya, intinya apapun yang Anda tuliskan diingat. Nah, ini kebetulan ini password saya. Titik koma, enter. Nah, ini ada bisa juga pakai cara ini ya. Kita coba saja semuanya. Jadi ini meminta Anda untuk membuat user baru, ini buat user baru dan memberikan akses ke sumber daya MySQL. Maksudnya dia punya akses ke tabel-tabel, bisa membuka, bisa membuat, bisa menghapus dan lain-lain. Seperti itu. Kita coba saja cara dua-duanya ya. Oke, grant all privilege all bintang tuh. Saya pakai user 2. User 2 add localhost by user 2 titik koma ya, enter. Oke, selesai. Setelah selesai, pada langkah ini MySQL Anda sudah jalan seperti itu. MySQL Anda sudah jalan ya. Kalau Anda mau mengaksesnya dari komputer lain, nanti biasanya kita pakai PHP yang seperti ini ya. Localhost PHP admin.
Ya, ini kita harus install di ini kan tidak kelihatan ini. Anda harus kalau mau akses ini berarti Anda harus pakai perintah-perintah MySQL yang script itu. Ya, kalau Anda mau mudah bisa nanti di Windows di sini Anda install php-admin ya, terus konfigurasi agar bisa mengakses ini. Istilahnya bisa di remote gitu ya. Nah, ini contoh dari php-admin. Cuma yang jalan ini masih di komputer Windows saya, bukan mengakses ini. Ya. Bukan mengakses ini. Ya. Seperti itu. Kita coba cek jalan tidak perintahnya. Ini dia. So database ada MySQL, ada 4 database di sini. Ya, cuma ini perintah MySQL scriptnya. Ya, kita harus banyak tahu perintahnya. Seperti itu. Ya, ini sebagai informasi tambahan saja. Karena intinya adalah kita bisa menginstal MySQL di server kita. Kenapa? Karena aplikasi on cloud ini itu membutuhkan database MySQL atau MariaDB. Ya, database MySQL atau MariaDB. Seperti itu. Oke, langkah tahap ini sudah ya. Anda perhatikan baik-baik ya, nanti Anda coba latihan-latihan karena ini akan menjadi tugas. Jadi saya sarankan Anda kerjakan dulu, tidak usah direkam. Nanti kalau sudah jadi, Anda coba di mesin yang lain. Maksudnya di ini. Ini kan bisa digandakan ini. Jadi Anda clone dulu, Anda clone ini setelah jadi, coba di sini. Kalau sudah berhasil, Anda coba lagi di sini. Seperti itu. Ya, bisa digandakan ini. Anda klik kanan, clone. Namanya apa? Klik next. Nanti muncul kopiannya kayak seperti ini. Persis sama. Jadi Anda bisa coba. Baik, langkah berikutnya kita akan lanjutkan di video berikutnya.